Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Diameka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Sebenarnya kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan. Ular kobra ditemukan di perkarangan warga di Kembangan, Jakarta Barat. Petugas damkar yang turun tangan juga menemukan belasan telur ular kobra. Ular kobra Jawa atau ular sendok ditemukan tengah bersarang di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Takut membahayakan jika dibiarkan, warga melaporkan temuan ular ini kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas yang datang ke lokasi menemukan 17 telur kobra. Dengan hati-hati, petugas damkar berhasil menangkap induk kobra yang masih bersembunyi di dalam sarang. Usai ditangkap, ular berbisa dan belasan telur dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Awal pekan ini Jakarta lagi-lagi menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor 2 di dunia. Peringkat buruk Jakarta sulit turun karena selama masih ada kemacetan di mana-mana. Dengan mobil khusus sebanyak 4.000 liter air kabut atau water mist disemprotkan di sejumlah titik padat aktivitas di Jakarta. Di antaranya di kawasan Dukuh Atas, TB Simatupang, Fatmawati, MH Tamrin, Bundaran HI hingga Lapangan Banteng. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan upaya water mist demi menekan polusi udara Jakarta yang masih mengkhawatirkan. Asap ribuan kendaraan ditambah asap pabrik terus-menerus menyelimuti udara Jakarta. Awal pekan ini saja data IQ Air menyebut kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok rentan. Berada di angka 160 dengan partikel PM 2,5 mencapai 68 mikrogram. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas terburuk kedua di dunia. Warga terutama kelompok sensitif diingatkan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tim Liputan iNews. Sejumlah jalanan di Jakarta diserobot pemilik usaha untuk lahan parkir. Pemprov Jakarta tidak tinggal diam. Video kemacetan kendaraan di Jakarta gara-gara sebagian badan jalan diserobot pemilik kafe viral di media sosial. Video kemacetan gara-gara kafe ini terjadi di Jalan Sutoyo Cawang, Jakarta Timur, Sabtu malam lalu. Jalan yang seharusnya digunakan untuk pengendara malah digunakan untuk lahan parkir kafe. Merespon hal itu, Satpol PP Jakarta langsung mendatangi pemilik kafe dan melakukan teguran keras. DPRD Jakarta hari ini membahas penyerobotan jalan untuk lahan parkir tempat usaha. Sudah ada Henry Aprila di DPRD DKI Jakarta. Henry, selamat siang. Bagaimana jalannya pembahasan di sana? Oke, sampai sejauh ini kami pantau di DPRD Provinsi Jakarta yang kemudian ini masih berlangsung adanya audiensi ataupun rapat bersama dengan perwakilan masyarakat yang sampai sejauh ini pun masih berlangsung. Tentunya ini membahas berkaitan dengan video viral yang juga ini berkaitan dengan adanya penyempitan arus lalu lintas ataupun kepadatan arus lalu lintas dengan adanya pembangunan kafe ataupun resto yang juga ini memakan lahan parkir sehingga ini menyebabkan kemacetan dan juga ramai di media sosial. Dalam rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat dan kemudian juga ini juga dipimpin oleh Ketua Komisi A Ingrid Joshua dan juga Wakil
Wali Kota Jakarta Selatan. Tidak hanya itu tentunya Wiki, ini pun juga akan mendalami maupun akan mendengar berkaitan dengan keluhan masyarakat dengan adanya kepadatan kendaraan ataupun penyempitan arus lalu lintas terutama bagi pengguna arus jalan lalu lintas maksud kami, yang juga ini didengar oleh pihak DPRD Provinsi Jakarta yang tentunya ini menandakan bahwa pihak dari Provinsi Jakarta ataupun DPRD Provinsi Jakarta ini concern terhadap hal tersebut ataupun adanya kepadatan akibat penggunaan ataupun salah penggunaan tata ruang, dalam hal ini adalah parkiran yang digunakan oleh para pemilik resto ataupun kafe yang berada di kawasan Kemang, Perapatan Jakarta Selatan dan juga di kawasan Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Tentu kami akan terus memantau bagaimana jalannya arus ataupun jalannya sidang pada hari ini. Wiki, kembali ke Anda. Baik Hendy, terima kasih atas laporan dari Anda. Pemirsa, ribuan warga di 3 desa di Bogor, Jawa Barat hidup gelisah bertahun-tahun akibat sengketa tanah dengan negara. 1 desa diklaim Kementerian Perhutanan, sementara 2 desa lain dijadikan jaminan utang ke bank oleh seorang pengusaha. Sengkarut kepemilikan tanah desa di Kabupaten Bogor terungkap dalam rapat Menteri Desa dengan Komisi 5 di DPR pekan lalu. Dalam rapat, Yandri menyebut Desa Sukawangi di Kabupaten Bogor dilelang bank lantaran jadi jaminan utang seorang pengusaha. Dari penelusuran tim iNews Media Group terungkap Desa Sukawangi yang disebut Menteri Desa bukan dilelang, tapi diklaim Kementerian Perhutanan seluas 8.000 hektar masuk dalam kawasan hutan. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur. Akibat tanah diklaim Kemenhut, warga desa hidup gelisah selama bertahun-tahun, khawatir sewaktu-waktu diusir dari tempat tinggalnya. Di situ ketentuan dalam kawasan hutan dengan ada pengelaiman 1.800 hektar. Kami tidak tenang tidur. Kadang-kadang jadi sakit, pikiran kami capek berpikir, ini kok bisa begini. Sementara surat-surat semua pemerintah. Sementara itu menurut Kadis Sukawangi, terkait desa yang dilelang bank itu berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur. Pada 1983, seorang pengusaha meminjam uang 850 juta kepada Bank Perkembangan Asia dengan jaminan tanah desa. Persoalan muncul saat bank dilikuidasi dan tanah agunan 485 hektar disita. Namun saat verifikasi banyak tanah diagunkan ternyata masih milik warga. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Aksi pejabat negara kembali menuai sorotan netizen. Kali ini Kepala Kantor Wilayah Agama Nusa Tenggara Barat terekam kamera sengaja melempar tiang mikrofon dalam sebuah acara formal dan aksi tak terpuji itu pun viral. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz viral setelah melempar mic beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Banyak rumah rusak akibat angin kencang di Jakarta tadi malam. Bahkan pohon tumbang sempat menutup jalan Lingkar Luar dan Jalan Kembangan Raya. Warga segera berusaha memperbaiki atap rumah mereka yang ambruk usai hujan deras disertai angin kencang mengguyur di Jalan Kampung Walungan Kamal Prepe dan Kalidres, Jakarta Barat. Total ada 10 rumah warga yang rusak akibat terjangan angin kencang. Bahkan beberapa atap rumah lepas hingga berterbangan akibat angin kencang. Tak hanya rumah warga, sejumlah pohon di sekitar lokasi juga tumbang hingga merusak atap. Sementara di ruas jalan Lingkar Luar Kembangan, Jakarta Barat, sebatang pohon mahoni besar tumbang hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas damkar segera berupaya melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon agar dapat dilintas kembali. Tak ada korban dalam kejadian ini karena saat kejadian kondisi jalan tengah sepi. Sementara pohon tumbang juga terjadi di ruas jalan Kembangan Raya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.